basic semua, baik itu kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, IPS 1 dan IPS 2. Jadi di kelas 11 ini kalian akan mempelajari matematika wajib dengan lumayan banyak babnya. Ada 8 bab, jadi bagi 2. Di semester 1 kita akan mempelajari 4 bab atau 4 KD. Salah satunya adalah induksi matematika. Berbeda dengan materi yang lain, induksi ini kalian dituntut untuk membuktikan suatu pernyataan. Jadi bukan menghafal rumus atau bukan hanya sekedar menghitung. Kalian dituntut untuk bisa menganalisis apakah pernyataan itu nanti bernilai benar atau bernilai salah. Kalau misalnya mau kita contohkan di kehidupan sehari-hari, misalnya nih ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa Pito kelas 11 MIPA 1 misalnya terlambat datang ke sekolah karena kecelakaan. Nah, biar kita tahu pernyataan itu benar atau gosip itu atau info itu benar atau salah, kita harus ngecek dulu, buktikan dulu. Ada nggak luka di badannya? Terus yang kedua, motornya ada rusak nggak? Dan yang ketiga mungkin saksi mata. Nah, itu cara kita membuktikannya. Sama kayak matematika. Jadi di induksi matematika ini kita membuktikan suatu pernyataan bernilai benar atau tidak, berlaku umum atau tidak. Nah, kemarin sudah Ibu berikan rangkuman materi, tapi nanti untuk latihannya kita akan lebih banyak ngambil di buku paket kelas 11 yang sudah dipinjamkan oleh Perpus. Jadi nanti siap-siap kalau misalnya ada latihan, bukunya dibaca-baca, dipelajari ya. Nah, jadi secara umum induksi ini memiliki 3 langkah atau 3 prinsip. Jadi mau soalnya apapun nanti 3 langkah ini yang kita pakai. Jadi kalian cukup memahami bagaimana mengerjakan langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Yang pertama, prinsipnya kita akan memisalkan N sama dengan 1. Boleh lebih dari 1, N sama dengan 2 boleh, N sama dengan 3 boleh. Jadi tergantung nanti soalnya apakah dia N itu bilangan bulat atau bilangan asli. Kalau dia bilangan bulat berarti N sama dengan 0 juga bisa. Yang kedua, N sama dengan K. Kalau N sama dengan 1 terbukti benar, berarti N sama dengan K otomatis terbukti benar. Sekarang yang ketiga, N sama dengan K plus 1. Di bagian ketiga ini dibutuhkan analisis. Kenapa? Karena kalian dihadapkan dengan fungsi aljabar nanti. Jadi kalian harus bisa yang namanya memfaktorkan, mengkuadratkan, atau mengeluarkan atau memasukkan. Nah, itu di bagian ketiga. Beda soal, beda lagi. Jadi di sini kalian harus banyak-banyak latihan mengerjakan soal induksi. Bukan menghafal ya, tapi mencoba mengerjakan. Karena beda soal beda. Nah, Ibu akan langsung saja untuk menjelaskan contohnya. Kemarin ada 2 jenis. Jadi soalnya itu ada yang berupa deret dan ada juga yang berupa pembagian atau habis dibagi. Ya. Kalau deret, kalau kalian sudah belajar deret di SMP, jadi deret yang namanya deret itu adalah penjumlahan. Bisa 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa? Nah, itu yang akan kita buktikan. Ibu akan menjelaskan contoh yang Ibu kasih. Jadi kemarin ada contoh untuk yang bentuk deret ya, yaitu pernyataannya satu ditambah 3, nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah N. Jadi kalau mau kita lihat ini adalah deret bilangan asli. 1, 2, 3 itu bilangan asli. Ditambah N. Sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Nah, tugas kalian adalah membuktikan, oh kalau pernyataan ini sama dengan sebelah kanan ini. Supaya rumus sebelah kanan ini berlaku untuk semua penjumlahan bilangan asli. Mau N-nya berapapun, mau sampai dia 1 juta, 1 miliar, bisa kita pakai rumus ini. Nah, jadi supaya bisa kita pakai, harus kita buktikan U1 tambah U2 tambah U3
berarti S2 itu hasil dari U1 tambah U2. Deret ketiga S3 berarti itu penjumlahan dari U1 tambah U2 tambah U3. Nah, ini adalah Sn. Nah, ini Sn kita. Itu konsepnya. Sekarang balik lagi ke pembuktian tadi. Langkah pertama, kita misalkan N sama dengan 1. Jadi kita ambil rumusnya. Rumus di ujung ini yaitu setengah N dikali N tambah 1. Kita ganti N nya dengan 1. Berarti setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1. Berapa 1 tambah 1? Kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti setengah kali 1 setengah dikali 2. Hasilnya adalah 1. Bu, dari mana 1? Harapan ibu kalian kelas 11 sudah bisa nih hitung pecah-pecahan. 2 dikali 1 2 dibagi 2 1. Ini adalah U1 atau S1. Ini adalah S1. Benar nggak S1 nya? Oh benar nih, S1 yaitu 1. Terbukti. Dalam mengerjakan soal cukup 1 saja boleh, atau mau lebih dari 1 juga boleh. Misalkan, Bu, saya mau membuktikannya nggak mau cuma 1, mau angka lain, mau N sama dengan 2, boleh N sama dengan 2. Ibu hapus ya. Misalnya N sama dengan 2. Berarti rumus ujungnya, rumus di ujung ini kita ganti menjadi setengah N dikali N tambah 1. Berarti setengah dikali 2 tambah 1. N nya kita ganti dengan 2 sekarang. Setengah kali 2 itu 1. 2 tambah 1 3. Berarti 1 kali 3. Hasilnya adalah 3. Kita cek benar nggak S2 nya adalah 3. Ingat S2 itu didapat dari U1 tambah U2. Berarti suku 1 tambah suku kedua, yaitu 1 tambah 2. Berapa 1 tambah 2? 3. Berarti terbukti benar. Jangan lupa ditulis di sini ya. Terbukti benar. Terbukti benar. Nah, ini langkah pertama atau cara pertama kita membuktikannya. Boleh yang lain, boleh N sama dengan 3, N sama dengan 4 boleh. Kalian cek nanti sama nggak hasilnya. Ibu salin di sini soalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya ditambah N sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Sekarang ibu akan menjelaskan, membuktikan langkah kedua. Kalau langkah pertama terbukti, N sama 1 terbukti, sekarang N sama dengan 2. N sama dengan K, maaf, N sama dengan K. Bagaimana cara membuktikannya? Kita hanya mengganti N-nya menjadi K. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya ditambah K ditambah setengah sama dengan setengah K dikali K plus 1. Nah, berarti kalau misalnya setengah N sama 1, ini N dia terbukti benar untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan K dia otomatis terbukti benar. Jadi tidak perlu kita otak-atik. Di sini cukup mengganti N-nya sama dengan K, maka tulis terbukti benar. Bu, kenapa otomatis terbukti benar? Karena kalau N-nya kita ganti 1, tadi kan sudah kita buktiin itu benar. Sekarang kalau K-nya kita ganti 1, otomatis terbukti benar. Karena kita hanya mengganti simbol saja. Jadi tidak ada yang berubah di soal. Ya. Nah, sekarang langkah ketiga, di sini yang harus kalian perhatikan. N sama dengan K plus 1. Nah, cara menulisnya nih. N sama dengan K plus 1 berarti setelah K
tulis lagi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya ditambah K. Setelah K baru K plus 1 ditambah K plus 1. Dari sini bisa ya? Sama dengan ini K-nya kita ganti menjadi K plus 1 atau N-nya. N di sini kita ganti menjadi K plus 1. Berarti setengah K plus 1 buka kurung K plus 1 ditambah 1. Ini N, ini N. N, N. Kita ganti menjadi K plus 1, K plus 1. Jadi kita hanya mengganti. Nah, sekarang angka selanjutnya kita lihat nih. Dari 1 sampai dengan K. Ini kan sudah ada nih di langkah kedua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah K. 1 tambah 2 tambah 3 tambah K. Sama dengan angka kedua. Sama dengan apa dia? Sama dengan setengah K dikali K plus 1. Berarti tinggal kita ganti. Setengah K dikali K plus 1 ditambah K plus 1. Mau dipakai kurung juga boleh. K plus 1. Ini kita salin di bawah. Sama dengan setengah. Ini ya. Kita salin lagi. K plus 1. Ini ada 1 tambah 1. 1 tambah 1 berarti kita buat menjadi K plus 2. Ini sudah bentuk sederhana. Kalau kalian bertanya, Bu, boleh nggak kalau ini saya kalikan? Boleh. Tapi saran Ibu sebaiknya stop sampai sini. Jadi nanti kita merubahnya tidak terlalu jauh. Tinggal kita rubah saja bentuknya. Seperti ini. Ya. Tapi kalau ada yang mau menjabarkan boleh, tapi ini nanti juga dijabarkan. Karena tujuan kita adalah membuktikan luas kiri sama dengan luas kanan. Jadi luas kanan mau disederhanakan lagi, berarti sebelah kiri harus disederhanakan lagi nanti. Atau mau stop sampai sini juga boleh. Kalau di materi buku kemarin stopnya sampai sini, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Jadi di sini yang akan kita otak-atik adalah sebelah kiri. Akan kita buat dia sama dengan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan kita tinggalkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada setengah K dikali K plus 1 ditambah K plus 1. Ini penghubungnya penjumlahan. Berarti kita harus menyamakan dulu kiri kanan. Di sini kan yang punya setengah cuma K dikali K plus 1. Sebelah sini tidak punya setengah. Tapi kalau ini setengahnya punya ke semuanya. Jadi setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Penghubungnya kali. Jadi ada perbedaan. Nah, supaya dia bisa memiliki setengah semuanya, kita keluarkan dulu. Setengah buka kurung K dikali K plus 1 ditambah 2. Kenapa kita tambahkan 2? Karena di sini tidak ada setengahnya. Jadi kita tambahkan 2. 2 dikali setengah hasilnya adalah 1. Jadi kita balikin lagi ke awal. Kita memodifikasi namanya. K plus 1. Kalau kita kalikan K dikali K plus 1 dikali setengah hasilnya adalah setengah K dikali K plus 1. 2 K plus 1 dikali setengah. 2 dikali setengah kan 1. Jadi habis sisanya adalah K plus 1. Jadi balik lagi ke bagian awal ini. Jadi kita tidak merubah bentuknya ya. Nah, sekarang kita jabarkan yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini kita jabarkan. Setengahnya kita biarin saja. Kenapa? Karena di sini ada setengah. Setengah. Nah, ini K dikali K, K kuadrat. K dikali 1, K. Yang masih belum bisa aljabar atau belum bisa mengalihkan seperti ini, belajar banyak-banyak latihan. Kalian sudah kelas 11, kalian sudah bisa. Ditambah 2 dikali K, 2K. Ini tambahnya disalin ya. 2 kali 1, 2. Ada nggak yang bisa digabung? Ini masih kelihatan ya. Setengah kita buat lagi. Atau Ibu lanjut ke sampingnya ya. Ibu lanjut ke samping sini. Nah, setengahnya kita tulis lagi.
Setelah itu 2 tidak ada pasangan, kita tulis 2. Sekarang bentuk akhirnya seperti ini. Di sebelah kanan bentuknya adalah setengah dikali K plus 1 kali K plus 2. Ini kalau dikalikan hasilnya sama nih bakalnya. Kali K kuadrat, K kali 2 2K, 1 kali K, jadi K ditambah 2K jadinya 3K. 1 dikali 2, 2. Makanya kata ibu tadi, kalau kalian masih belum bisa aljabar, latihan harus bisa menjabarkan perkalian seperti ini. K dikali K, K dikali 2, 1 dikali K, 1 dikali 2. Nah, jadi ini sama saja dengan setengah K plus 1 dikali K plus 2. Sama dengan yang atas. Nih, sama atau terbukti. Nah, jadi kalau N sama dengan 1 terbukti, N sama dengan K terbukti, dan N sama dengan K plus 1 juga terbukti, maka pernyataan ini dinyatakan benar. Itu yang namanya induksi. Ya, jadi itu namanya induksi. Nanti kalau soalnya beda lagi, langkahnya tetap sama, cuma mungkin di bagian nomor 3 ini aljabarnya akan berbeda. Banyak kata ibu, banyak-banyak latihan soal induksi. Jadi nanti mau bentuknya seperti apapun pernyataannya, kalian sudah mahir mengotak-atiknya di sini, ya. Ini untuk kalau bentuknya deret. Kemarin ada satu lagi contoh bentuk habis dibagi. Habis dibagi ini lumayan mudah. Ada 2 ya contoh kemarin ibu kasih ya, yaitu buktikan bahwa 5 pangkat 2N ditambah 3N kurang 1 itu habis dibagi dengan 9. Langkahnya sama. Soalnya 5 pangkat 2N ditambah 3N ditambah 1. Salah, dikurang 1 ya. Kita disuruh membuktikan bahwa 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurang 1 itu habis dibagi 9. Ini dia ikut ibu bagi 2 saja papanya. Sekarang langkah pertama sama, kita misalkan N sama dengan 1. Jadi kita ganti semua N-nya jadi 1. 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurang 1. Ini pangkat, ini perkalian ya. 5 dikali 2 kali 1 karena N-nya jadi 1. Ditambah 3 dikali 1 dikurang 1. Maka 5 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 1. 5 pangkat 2 berarti 25 ditambah 3 dikurang 1. Berapa hasilnya? 25 tambah 3 28 dikurang 1 berarti 27. Nah sekarang kita cek 27 ini habis gak dibagi 9? Habis. Yang dinyatakan habis itu kalau hasilnya tidak ada koma-komanya, itu namanya habis dibagi. Bukan berarti 0 ya. Misalnya 8 habis dibagi 2 yaitu 4. Atau 8 habis dibagi 4 yaitu 2. Nah itu namanya habis dibagi. Dia tidak ada koma di belakangnya. Maka terbukti 27 habis dibagi 9. Ini N sama dengan 1. Sekarang N sama dengan K. Sama, kita ganti 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1. Karena pembuktian pertama terbukti, berarti pembuktian yang kedua sama dengan K berarti juga terbukti habis dibagi 9. Kalian bisa memodifikasinya, boleh. Kalau mau dimodifikasi sedikit biar nanti hitung-hitungnya enak. Atau kalau mau tidak dimodifikasi, dibiarin saja nggak masalah. Nah sekarang kita langkah ketiga, yaitu kita misalkan N sama dengan K plus 1. Berarti kita ganti nih
5 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 3 dikali K plus 1 dikurang 1. Ya, dalam K kedua tadi kita buat kayak gini ya, habis dibagi 9-nya. Ini sama dengan 9, kita misalkan input sini pakai P, 9P. Jadi 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1 itu akan habis dibagi dengan 9P. 9 dikali P maksudnya. Mau berapapun nanti, misalnya nih, ini 81, berarti 9 dikali 9. Berarti P-nya adalah 9. Pakai gitu, itu permisalannya. Sekarang kita selesaikan ini. 5 2 kali K 2K, 2 kali 1 2. 5 pangkat 2K tambah 2 ditambah, ini pangkat ya, ini 3 kali K 3K ditambah 3 dikurang 1. Bentuk ini kita modifikasi supaya ada bentuk nomor 2. Kenapa? Biar bisa kita ganti menjadi 9P ya. Nah, cara memodifikasinya nih, kalian harus mengingat lagi materi eksponen bagi yang IPA ya, anak IPA. Dulu kelas 10 belajar dengan materi eksponen, bilangan berpangkat. Kalau yang IPS coba dibaca-baca lagi yang pelajaran SMP-nya. Ini kalau pangkatnya dijumlah, berarti dia bisa diubah dengan kali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2K. Ini ditambah 3K sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, bisa digabung yang itu ya. Ini 5 pangkat 2 ini berarti dia adalah 25. Kita mau mencari bentuknya adalah 3K min 1. Harus ada 3K, harus ada min 1. Jadi kita modifikasi supaya ada bentuk bagian atas. Ini di bagian atasnya 5 pangkat 2K ditambah 3K min 1. Maka setelah ini kita pecah, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2K, ini sudah ada 5 pangkat 2K nih. Yang kurang adalah 3K min 1, kita tambahkan 25, ini 5 kuadrat 25. 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1, ini kita tambahkan. Yang ujung ini dari mana? Kalau kita menambahkan 3K min 1, 25 kali 5 pangkat 2K kan balik lagi ke sini nih. Nah, 25 kali 3K berarti 75K. Sedangkan di sini hanya 3K, berarti supaya dia sisanya 3K, 75 itu dikurang 72, nanti balik lagi menjadi 3K. 25 dikali 1 berarti min 25. Biar min 2 di atas kan tidak ada nih min 25, berarti kita tambah dengan 25 biar habis. Plus 2 ini kita turun ke bawah ya. Biar lebih jelas, Ibu salin di sebelah sini. Jadi 25 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1 dikurang 72K ditambah 27. Langsung Ibu tulis ya 27. Bu, dari mana 27? 25 tambah 2 jadinya 27 ya. Nah, di sini tadi di langkah sebelumnya sudah ada nih 5 pangkat 2K tambah 3K dikurang 1 itu sama saja dengan 9P gitu, misalkan. Berarti bisa diganti 25 dikali 9P dikurang 72K ditambah 27. Atau kalau 9 yang mau kita keluarkan, jadi 9 yang kita keluarkan bisa juga 9. Ini kan 25 kali 9P berarti 25 dikali 9 dikali P. Atau kalau yang 9 yang kita keluarkan jadinya tinggal 25P dikurang 72 ini dibagi 9 berapa? 72 dibagi 9 itu 8K. Terus 27 dibagi 9 berapa? 3. Sekarang otomatis dia merupakan kelipatan 9. 9 ini habis nggak dibagi 9 habis. Jadi mau ini nanti 4 berarti
9 dikali 4 dibagi 9 akan habis, yaitu sisanya 4. Jadi mau berapapun nanti di hasil dalam kurung ini, maka dia akan habis dibagi 9. Kenapa? Karena di depannya ada angka 9 atau merupakan kelipatan 9. Jadi terbukti. Nah, jadi mau apapun nanti soalnya habis dibagi, patokan kalian adalah habis dibagi berapanya. Kalau habis dibagi 9 berarti kalian atur, kalian modifikasi supaya nanti ada kelipatan 9. Kalau habis dibagi 3 berarti kalian atur supaya dia habis dibagi 3. Kalau dia habis dibagi 5 berarti atur supaya ada 5 di depannya. Tapi jangan memaksakan kehendak, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan fungsi aljabarnya. Jangan sampai menambahi atau mengurangi. Oke? Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan. Ini pun sudah lumayan panjang. Mohon maaf jika masih kurang jelas, bisa ditanyakan via forum ataupun tanyakan langsung via WA boleh. Kalau mau bertanya di luar pelajaran tapi ya. Harapan Ibu dipelajari lagi, kalian bisa nonton YouTube, nonton video banyak sekali contoh terkait bagaimana menyelesaikan soal induksi. Jangan lupa nanti selanjutnya akan ada tugas akan Ibu bahas terkait soal dan materi yang ada di buku ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Bu Anjari, wassalamualaikum.